Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trenandi Anugrah Ramdhani dari kelas TM20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan. Jadi konsep perancangan mesin adalah proses pembuatan mesin baru dalam menyempurnakan yang sebelumnya. Jadi perancangan ini lebih ke bagaimana caranya kita memiliki ide, kemudian meniru atau mengembangkan atau bahkan kita membuat ide baru yang nantinya produk kita ini bisa lebih baik, bisa lebih sempurna, ya bisa lebih bernilai ekonomis lagi dibandingkan produk yang sebelumnya. Nah ini karena ini proses yang cukup serius ya, jadi ini diperlukan ide yang matang untuk membuat perancangan mesin ini. Kemudian dari ide tersebut didukung oleh sketsa, gambar, dan perencanaan lainnya yang juga ini harus kita pertimbangkan adalah dari segi sumber daya manusia itu sendiri, kemudian dari dari bahan material terus kita perhitungkan ya. Kemudian dari situlah ya pentingnya kita menguasai ilmu matematika, mekanik ya, kemudian paham tentang material, bahan ya, disitulah ya fungsinya kita itu. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat ya bahwa kata perancangan ini itu berasal dari bahasa Inggris ya, desain ya, dari kata desain ya, dirancang ya, kemudian nantinya berupa gambar, berupa virtual ya, ataupun tulisan gitu kan, verbal ataupun tulisan ya, itu nanti bisa berupa 2 dimensi, 3 dimensi ya, untuk mempermudah ya dalam membaca gambar tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang sangat berhubungan penting ya, bahkan harus dimiliki oleh seorang yang ingin merancang mesin yang baru. Yang pertama itu adalah dia harus memiliki konsep ya, konsep membuat sketsa, gambar ya, gambar teknik di lapangan ya, kemudian gambar yang dibuat dengan bantuan komputer itu harus dimiliki. Kemudian yang kedua adalah sifat dan karakter dari bahan, dari material itu harus paham apakah material ini, bahan ini cocok untuk digunakan pada ide yang sedang dibuat untuk menjadi sebuah produk, apakah itu cocok atau tidak ya. Kemudian yang ketiga adalah pembebanan dan gaya. Yang keempat adalah konsep mekanis. Yang kelima adalah konsep gerakannya itu sendiri ya. Kemudian kita masuk ke tahap yang kepenting ya, nomor 6 itu adalah kita masuk ke konsep perencanaan pabrikasi, di mana mesin kita ini, di mana produk kita ini akan dibuat, itu harus direncanakan dari awal gitu kan, pabrikasinya di mana ya, industri yang kita gunakan itu apa ya. Kemudian ketika pabrikasi sudah selesai, kita berhasil membuat suatu produk, ya kita harus melakukan pengujian ya. Pengujian ini tahapan paling penting. Kita tahu berhasil atau tidaknya, sukses atau tidaknya suatu produk yang kita buat adalah di tahap pengujian. Dan situ adalah tahap kita mengetahui sisi kelemahan, sisi kekurangan, berada di tahap pengujian. Apakah produk kita ini lebih unggul, apakah justru sebaliknya gitu kan, sudah membuat pengembangan suatu produk ternyata malah lebih buruk dari produk yang sebelumnya. Kemudian dicatat, dievaluasi apa saja yang harus diperbaiki. Itu pentingnya tahap pengujian. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-8, konsep power dan control. Tinggal masuk ke tahap itu. Nah ini tujuannya itu apa sih kita melakukan perancangan mesin ini ya. Ini tujuannya sangat bermanfaat sekali, karena tujuan akhir dari proses ini adalah kita bisa menciptakan suatu produk, suatu mesin ya, yang lebih baik lagi gitu kan, baik dari segi biaya, lebih ekonomis gitu kan, lebih optimal mesinnya gitu kan. Umpama kalau misalkan dulu kita tahu mesin itu karburator, sekarang kita tahu mesin itu injeksi, itu merupakan pengembangan ya, pengembangan dari produk yang sudah ada dikembangkan menjadi produk yang lebih baik lagi. Nah itu ya. Kemudian saya akan melanjutkan ke klasifikasi perancangan. Jadi klasifikasi perancangan ini ada 3. Saya akan membahas satu persatu, akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah perancangan adaptif atau adaptive design. Ini tidak terlalu sulit, karena ini adalah kita merupakan adaptasi terhadap suatu produk yang sudah ada gitu, produk yang sudah dibuat, kita adaptasi ya. Ini tidak terlalu sulit ya dibandingkan dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah perancangan pengembangan ya, development design. Jadi
produknya sudah ada, sudah menjadi suatu produk yang digunakan, kemudian kita ingin mengembangkan ya menjadi produk yang lebih baik lagi ya. Misal tadi saya bilang motor karburator. Kita melihat motor karburator, oh ini bisa dikembangkan nih, bisa menjadi mesin yang lebih irit lagi, lebih efisien, lebih ekonomis lagi gitu kan. Akhirnya terciptalah pengembangan dari karburator itu menjadi mesin injeksi yang kita rasakan sekarang. Ini ya masuk tahapan penting ya, sehingga ini perlu termasuk tahapan yang serius. Kemudian yang ketiga, ini tahap perancangan paling serius itu, karena perancangan ini adalah perancangan baru, new design. Bener-bener kita start dari awal gitu kan, kita punya ide nih, punya pemikiran ya. Makanya di perancangan baru ini diperlukan seseorang yang sangat kreatif ya, perancang yang sangat kreatif, karena ini benar-benar kita membuat model baru, produk baru yang sebelumnya itu belum ada. Ini ya uniknya, sulitnya di perancangan yang baru ini. Nah, tujuannya tetap kita bisa menciptakan produk yang sangat baik, yang efisien dan sangat bernilai ekonomis juga tentunya gitu kan. Adapun metode-metode dalam perancangan baru ini, new design ini, itu diantaranya sini akan sedikit saya bahas, adalah perancangan rasional. Perancangan rasional ini kita melihat pada rumus matematika dan mekanik ya. Kemudian yang kedua ada lagi perancangan empiris. Ini mengurut pada rumus empiris gitu kan. Kemudian perancangan industri. Perancangan industri ini kita memenuhi kebutuhan industri, apa nih yang industri minta. Kemudian kita buat bentuknya, kita buat produknya untuk memenuhi industri tersebut. Kemudian ada lagi perancangan elemen ya. Ini seperti yang kita kenal itu pada mobil atau motor, yang udah tingkatan lebih tinggi lagi ya. Kemudian ya itulah ya konsep perancangan ya yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Jadi intinya konsep perancangan ini lebih ke bagaimana caranya kita bisa pertama apakah kita tahap awal gitu kan, tadi kan bisa meniru sebuah produk ya, kemudian bisa mengembangkan sebuah produk yang sudah ada, kita kembangkan hingga bisa menjadi produk yang lebih baik lagi, atau ya kita upayakan lah kita bisa menciptakan produk baru gitu kan, perancangan baru, new design itu kan, sehingga kita bisa menciptakan alat yang dapat membantu dan bernilai ekonomis dan juga bisa meningkatkan ya sebuah produksi gitu kan, sebuah produk ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.